Lalu diajarkan bahwa satu sisi kebaikan welas asih, satu sisi wise. Nah, memang setelah dipikir-pikir, kalau welas asih dan kebijakan ini tidak balance, itu akan menimbulkan duka ya, akan menimbulkan kesulitan dalam hidup. Saya ingat apa yang dikatakan Bro Johan tuh, kalau orang terlalu empati, terlalu welas asih, hidupnya bisa keguncang gitu, dan kalau hidup terguncang, dia akan lalu cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan kalau orang sangat kuat terhadap kebijakan, dia akan kehilangan sisi welas asihnya ini, dia akan tampak kejam gitu ya. Ketika hidup tidak menjadi baik-baik saja, orang itu kontras dengan orang yang welas asih, dia malah akan menyalahkan orang lain terus. Gara-gara kamu gitu. Akhirnya saya jadi orang yang mudah kasihan, mudah tergerak. Jadi nggak heran kalau saya pulang dari gereja gitu ya, terus saya bilang sama suami saya, itu di bagasi mobil ada 30 sapu lidi gitu ya. Terus suami saya heran, ngapain kamu beli 30 sapu lidi? Kamu beli? Iya, tadi penjualnya udah mau pingsan gitu ya. Jadi saya nggak tega. Jadi kamu beli semua itu? Iya, selain sapu lidi 30, ada sapu ijuk gitu ya. Terus bapaknya gimana? Ya saya anterin ke tempat bus gitu ya. Ke tempat bus. Karena itu banyak orang bilang meditasi salah satu cara hidup asketis itu menyiksa. Ya bisa juga sih. Tapi buat saya dibalik semua penderitaan itu, justru kita belajar masuk lebih ke dalam. Dengan meditasi kita bertemu dengan diri kita seadanya diri kita. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bisarana Johan di Open Room, dan hari ini di episode yang ke-7 saya sudah kedatangan satu narasumber yang luar biasa dan juga seorang yang belajar meditasi. Beliau adalah seorang pendeta dan juga aktif di gereja untuk melakukan pelayanan, dan mulai belajar meditasi nanti kita bisa bagikan inspirasinya dan kita dengarkan supaya kita juga bisa punya pemahaman baru dari perspektifnya Bu Evelyn. Saya sambut dulu ya Bu Evelyn. Halo Bu Evelyn. Halo Bro Johan. Saya harus panggilnya apa nih, ibu atau bagaimana? Nama juga nggak apa-apa. Oh janganlah. Bu Evelyn udah sampai saat ini usianya 55 ya? Betul, saya 55 Maret kemarin. Oke. Bu, boleh cerita dikit dong backgroundnya Bu Evelyn? Saya besar di kota Cirebon, lalu setelah SMA sempat bekerja 1 tahun, kemudian lanjut ke kuliah mengambil sekolah tinggi teologi, bukan sekolah tinggi, mengambil fakultas teologi di Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Setelah itu, waktu itu masih 5 tahun. Setelah 5 tahun, lalu masuk ke dalam jemaat, dan di Tahbis saya sudah menjadi pendeta 25 tahun. Tahun ini di tahun 2017 sempat ikut kuliah di Driyarkara, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta, dan atas kemurahan hati saya dinyatakan lulus. Jadi bukan karena kemampuan kayaknya. Oke. Tapi berarti itu S1 2 kali ya? S1 1 kali. Yang teologi itu bukan? S1-nya teologi, S2-nya filsafat. Oh, yang kedua itu S2? Iya. Oke, jadi udah S2 sekarang ya. Oke. Bu Evelyn, terus aktivitasnya apa tuh kalau sebagai pendeta? Apakah di gereja terus atau bagaimana? Oh ya, sebagai pendeta itu sebetulnya aktivitasnya banyak sekali ya. Kirain orang kan cuma hari Minggunya doang tuh ya. Tapi sebetulnya tidak, karena pada hari-hari yang lain ada jam konseling pastoral, lalu ada
pimpin persekutuan, komisi dewasa, persekutuan doa, lalu juga ada pelawatan. Pelawatan itu range-nya panjang banget tuh. Ada pelawatan orang sakit, pelawatan orang untuk habis melahirkan, atau melayat kalau ada yang meninggal, memimpin kedukaan ya, mulai dari penghiburan sampai pemakaman atau kremasi begitu. Ya, dari lahir sampai meninggal itu diurus semua gitu. Bu, kalau boleh tanya, apa yang bikin Ibu tergerak jadi seorang pendeta? Apa yang memang kewajiban atau memang kemauan sendiri ya maksudnya ya? Ya, nggak tahu kenapa ya. Saya sejak kecil itu memang sangat tertarik ingin jadi pendeta, ingin melayani umat. Utamanya sih waktu itu ingin sekali melihat pelayanan itu, cinta Tuhan itu hadir untuk orang-orang yang dalam pergumulan gitu. Jadi pengennya tuh gimana ya kalau orang-orang itu dalam kesulitannya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang mendorong sih. Bukan berarti saya nggak mau lari ya dari panggilan sebagai pendeta, itu udah mau lari melulu tuh ya. Cuma akhirnya balik lagi kepada keinginan untuk jadi pendeta itu. Berarti Bu Evelyn hari-hari ketemu dengan umat gitu ya? Betul. Kemudian juga melakukan pelayanan dan sebagainya. Banyak dong berbagai macam hal-hal yang di luar ekspektasinya Bu Evelyn dari pembinaan yang dilakukan misalnya. Iya, banyak sekali. Kadang-kadang juga banyak kisah-kisah yang harus ditemui ya, dan harus dihadapi bersama dengan umat yang bergumul dalam kesulitan mereka. Nah itu kadang-kadang jadi PR tuh. Karena kalau udah dengar, kadang-kadang terus kepikiran, terus kebawaan ya, aduh nih orang ini kasihan ya, aduh orang ini bagaimana ya, seperti itulah. Bu Evelyn, kan kemarin kita ketemunya di Go Mindful Short Retreat ya, yang batch ketiga ya. Saya ketemu Bu Evelyn dan Bu Evelyn ikutan belajar di sana gitu ya. Ya, dan oleh karena itu kayaknya saya tertarik dari perspektifnya teman-teman yang di luar dari circle-nya kita. Biasanya kan Buddhis ya yang gak ikut-ikut kayak gitu, tapi ternyata ada dari Kristen juga ada yang ikut ternyata kan. Kemudian kita tertarik untuk pengen tahu perspektifnya belajar tentang itu, terutama dari Bu Evelyn, dan apa yang membuat sampai belajar. Kita mau ngomongin tentang itu nanti ya. Dan kira-kira bisa nggak Bu Evelyn kasih semacam inspirasi dari pembelajaran yang udah dilakukan nantinya. Kayaknya kita mulai dari yang pertama dulu deh. Oke ya, saya mau ngomongin tentang apa ya, berkaitan dengan apa yang buat Bu Evelyn sampai ketemu dengan meditasi. Apakah ada biasanya ya, kalau kita biasanya adalah karena ada masalah tertentu nih, masalah fisikal atau mental gitu ya, jadi orang cari mau meditasi. Kalau dalam kekristenan itu, saya lupa ini siapa yang menulis buku itu ya, tetapi dia mengatakan bahwa ada tipe-tipe spiritualitas. Jadi ada 9 tipe kalau tidak salah. Ada naturalis, ada kontemplatif, ada emosi, ada aksi ya, perbuatan, yang lainnya saya lupa. Nah, kalau saya perhatikan, saya ini tipe orang dengan spiritualitas natur. Saya kalau ngelihat alam tuh langsung merasa dekat dengan Tuhan gitu ya, langsung merasa Tuhan luar biasa banget ya gitu. Nah, tapi selain tipe spiritualitas yang dekat dengan alam, saya juga rupanya tipe spiritualitasnya kontemplatif, dan tipe spiritualitas sekaligus juga yang aksi. Karena itu misalnya ada kamisan, ya itu saya pernah ikut tuh kamisan di depan istana, karena itu bagian dari spiritualitas yang tipe saya rupanya. Nah, karena itu kalau di dalam kekristenan, kalau Katolik itu meditasi tuh udah bukan hal yang asing, mereka sering. Tapi Protestan, kekristenan itu kayaknya udah jadi berjarak dengan meditasi.
Ada satu aliran Kristen namanya TC, itu dari desa di Prancis ya. Sebetulnya itu Protestan. Nah, dia juga ibadahnya kontemplatif sebetulnya ya. Lagu diulang-ulang, sunyi gitu. Ada jeda. Cuma TC itu aja. Nah, jadi dalam pengalaman saya terkait dengan tipe spiritualitas saya memang punya kebutuhan untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan juga selain dengan baca Alkitab tentu saja, tapi juga lewat kontemplasi lewat meditasi begitu. Karena itu saya suka ikut meditasi bersama dengan rekan-rekan Katolik di Sarasvita di Jogja. Juga suka ke mana namanya itu, kok saya jadi lupa. Itu ikut ke sana juga, tapi memang mayoritas adalah umat Katolik gitu. Kemarin itu juga ikut meditasi bersama dengan komunitas Katolik gitu ya, tapi meskipun mereka terbuka, universal begitu. Jadi memang ada karena tipe spiritualitas saya kontemplatif salah satunya, maka saya senang dengan meditasi seperti itu. Bu, barangkali mungkin sebelum masuk ke sana boleh diberikan pengertian dari Bu Evelyn, apa bedanya kan kalau di Kristen kayaknya lebih banyak berdoa ya kayak gitu ya. Apa bedanya kontemplatif dengan berdoa gitu ya? Apakah nggak bisa hanya salah satunya aja gitu? Ya, kemarin kan kita retret mindful itu Go Mindful di Megamendung ya. Yeah. Itu saya memang tertarik dan bertanya-tanya apa sih Vipassana begitu ya. Saya itu penasaran dari dulu tuh, kepengen sekali belajar Vipassana tuh udah sangat lama. Cuma ya baru kesempatan itu belajar dari Bro Johan ya. Sama seperti Vipassana, dia punya objek, nafas ya, atau langkah, atau postur tubuh ya. Itu kalau di meditasi Katolik pada umumnya fokusnya justru pada doa yang diulang gitu. Misalnya ada Jesus Prayer, Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah saya yang berdosa ini. Nah, itu salah satu cara untuk fokus pada kalimat itu. Jadi kita tidak mengamati sensasi tubuh, mengamati pikiran, tapi kita fokus pada rumusan doa yang sederhana. Betul-betul diucapkan gitu ya? Betul-betul diucapkan. Atau kalau memang orangnya banyak, ya ucapkannya hanya pelan aja. Gitu. Oke. Tapi ada poin lain adalah tadi kan kita ngomongin bahwa orang yang datang ke meditasi, tadi Bu udah bilang tentang karena kontemplatif, kemudian spiritualitasnya memang yang sukanya bagian itu ya. Tapi apakah setelah direnungkan atau dilalui beberapa dalam masa kehidupan, ada nggak yang bikin Ibu sebetulnya merasakan pain juga gitu? Yang bikin Ibu merasa sadar, oh ya kayaknya ada masalah hidup yang nggak bisa diselesaikan dengan ini nih, harus kayak gini nih, atau gimana? Nah ya, kemarin itu saya belajar bareng-bareng dengan Bro Johan itu, saya masuk kepada filsafat Buddhis ya, tentang yin yang, tentang garis tengah yang fleksibel itu. Lalu diajarkan bahwa satu sisi kebaikan welas asih, satu sisi wise. Nah, memang setelah dipikir-pikir, kalau welas asih dan kebijakan ini tidak balance, itu akan menimbulkan duka ya, akan menimbulkan kesulitan dalam hidup. Saya ingat apa yang dikatakan Bro Johan tuh, kalau orang terlalu empati, terlalu welas asih, hidupnya bisa keguncang gitu, dan kalau hidup terguncang, dia akan lalu cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Nah itu kan jadi nggak benar juga ya, welas asih kepada orang lain, tapi pada diri sendiri jadi
judging terus, menilai terus, menghakimi terus ya. Sedangkan kalau orang sangat kuat terhadap kebijakan, dia akan kehilangan sisi welas asihnya ini, dia akan tampak kejam gitu ya. Ketika hidup tidak menjadi baik-baik saja, orang itu kontras dengan orang yang welas asih, dia malah akan menyalahkan orang lain terus. Gara-gara kamu gitu. Nah, saya rasa memang dengan meditasi vipassana itu kita jadi belajar untuk balance ya, menarik garis itu. Itu saya tertarik sekali dengan filsafat dalam meditasi yang dijalani kemarin itu. Sebagai orang modern kita ini distraksinya banyak ya. Banyak sekali. Saya itu kalau nggak bisa tidur, buat saya nggak masalah. Ada handphone, saya scrolling ya. Atau saya mengerjakan tugas yang masih nanti gitu saya kerjakan. Atau main game. Jadi kerasa sekali orang mudah lari dari dirinya, tidak menghadapi dirinya sendiri. Tapi ketika meditasi, handphone harus dijauhkan dari kita. Kita mau ketemu siapa? Kita hanya ketemu dengan diri kita sendiri kan ya. Dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, mau tidak mau kita harus menghadapi diri kita sendiri. Dan itu yang sebetulnya orang modern tuh susah. Lebih enak kalau orang Perancis bilang nyelamur gitu ya. Lebih enak tuh mengabaikan atau pura-pura nggak ada masalah gitu. Menganggap saya baik-baik saja kok. Tapi ketika meditasi kita lalu ketika kita hening, justru semua itu jadi clear ya. Oh ternyata ada marah nih ya. Tadi saya baru baca buku judulnya Pulang, ada di Paramita Sukha itu, tulisan tangan. Katanya gini, semakin kita hening, semakin kita jernih, semakin kita bisa melihat. Nah, bagaimana kita mau hening, bagaimana kita mau jernih, bagaimana kita bisa melihat kalau kita sibuk terus dengan semua yang di luar diri kita. Nah, jadi rasanya memang orang tuh butuh berhenti. Berhenti untuk bisa hening, menghadapi dirinya, menghadapi perasaannya, kemarahannya, kejengkelannya, kesedihannya, supaya itu bisa dilihat, saya ini kenapa begitu? Terlalu welas asihkah atau terlalu bijaksanakah? Ini kan ekstrem kiri atau ekstrem kanan yang ternyata sama-sama bisa menimbulkan duka buat diri ataupun buat orang lain. Butuh garis tengah itu tadi. Saya dengar dari Bu Evelyn banyak pemahaman juga ya tentang meditasi ya. Tapi boleh deh Bu, coba ceritakan pengalaman meditasi dari pertama yang Ibu pertama belajar tadi, yang ada ikut komunitas dan sebagainya. Apa yang dipelajari boleh disampaikan juga. Ya, yang saya mau cerita soal vipassana ya. Boleh. Meditasi vipassana itu saya pelajarin baru sih ya. Baru sebulan lalu. 1 bulan lalu. Nah, itu buat saya ya gampang banget gitu kan. Kayaknya gampang banget nih gitu kan. Tapi ternyata ketika dijalani sama sekali nggak gampang. Apalagi kalau orang modern duduknya biasa kan di kursi seperti ini, bersandar. Sedangkan kalau meditasi kan duduk bersila di bawah punggung tanpa sandaran, kita harus menyangga badan kita sendiri 10 menit saja. Waduh, ya. Itu penderitaannya keluar tuh. Dan begitu kaki kesemutan, mau kram, pinggang pegel, kepala leher rasanya kaku berat, itu rasanya pengen udahan aja deh gitu ya. Itu kelihatan sekali bahwa apa yang diajarkan oleh Bro Johan tentang gangguan pikiran pada manusia itu antara lain
itu ya apa? Yang kiri Yang ketagihan, kiri ketagihan, yang kanan benci. benci, termasuk benci dengan kesemutannya itu ya. Dan segala sesuatu yang kita benci itu pengennya kita hindari gitu ya. Iya. Nah, tapi kan di situ saya belajar juga ternyata ego itu ada baiknya, bro. Oke. Karena dengan ego saya nggak buru-buru berdiri. Saya kan malu yang lain tetap duduk gitu ya. Masa saya berdiri sendirian ya. Jadi gengsi kan, ya berarti ego itu ada bagusnya juga tuh. Bertahan karena gengsi ya. Saya bertahan duduk sila di situ meskipun kesemutan kaki, semua badan pegel. Belajar untuk menghadapi apa yang tidak disukai, apa yang mengganggu, atau yang tadi disebut sebagai yang dibenci ya. Tapi saya ingat tuh, ternyata yang membuat pikiran ini terganggu bukan hanya yang kita benci ya, tapi sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak tuh. Waktu itu camping di Megamendung itu pas lagi banyak, memang namanya sesuai Megamendung. Mendung terus ya. Mendung terus, bahkan hujan, banyak kabut turun. Sehingga itu buat saya seorang naturalis ya, itu sesuatu yang memukau buat saya. Rasanya ketika ayo mulai lagi meditasi, mulai lagi duduk bersila, ya ampun ini kabutnya lagi turun gitu ya. Nanti dulu, ini ada yang menakjubkan. Ya itu, saya harus bergumul menghentikan, jangan melekat pada apa yang disukain ya. Atau ketika meditasi berjalan, tiba-tiba itu angin sejuk ya, aduh, gitu, membelai kulit wajah, itu rasanya, angin enak banget ya. Itu sesuatu yang menyenangkan, kadang-kadang juga mengganggu pikiran kita. Harusnya saat itu saya fokus pada kaki, pada langkah maksudnya. Ya, ketika fokus itu terganggu, bisa tersandung, bisa jatuh, bisa melukai diri sendiri, bisa melukai orang lain juga sebetulnya. Nah, sebetulnya dalam hidup tuh ya seperti itu ya, bro ya. Karena itu saya sangat merasa tertolong dengan Vipassana. Pertama-tama menyadarkan saya, lihat nih, kalau nggak fokus, kamu bisa mencelakai bukan saja dirimu sendiri, tapi orang lain. Tapi yang kedua juga, lewat Vipassana saya belajar untuk mungkin spiritualitas Ignatius Loyola, ini tokoh pendiri Jesuit, itu agak mirip tuh. Dia mengatakan jangan menginginkan, kurang lebih ya, tidak persis kalimatnya, jangan menginginkan kemerdekaan. Karena itu dia bilang, saya serahkan kemerdekaan, saya serahkan cinta, supaya dia tidak melekat. Kita manusia sangat ingin bebas, sangat ingin merdeka, tapi saya belajar untuk tidak menginginkan dan tidak melekat, tidak ingin untuk menghindari apa yang saya tidak suka, tapi juga tidak mengejar sedemikian apa yang memang saya sangat suka gitu ya. Misalnya angin tadi yang berembus itu kan menyenangkan sekali. Bu, tapi apakah nggak bertentangan ya dengan, mungkin kalau boleh dibilang bertentangan dengan ibu punya prinsip di dalam hidup gitu ya, yang selama ini ibu jalani, misalnya sebagai seorang pendeta kan harus ekspansi ya. Ekspansi maksudnya adalah ayo menyebarkan kebaikan lebih banyak untuk orang, ingin orang lebih banyak ditolong, ingin orang banyak untuk terbantu dan sebagainya. Apakah dengan belajar meditasi ibu nggak merasa bertentangan dengan itu? Ya, saya itu dari kecil, saya tumbuh di keluarga yang sangat religius ya. Ayah saya selalu mengatakan, kalau kamu kasih orang itu kasih yang terbaik. Yang kamu ingin untuk dirimu sendiri, itu yang harusnya kamu kasih ke orang lain. Kamu tuh kasih jangan yang bekas-bekas, jangan yang jelek, jangan yang kamu udah gak kepengen kasih orang gitu.
Jangan kamu kasih makanan yang udah basi atau makanan yang kamu kasih karena kamu nggak doyan. Tapi giliran doyan, kamu jadi rakus sekali gitu. Jadi saya dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sangat religius. Ayah saya penatua, ibu saya pengurus wanita gitu ya. Jadi memang kami dididik tuh keras lah dalam iman Kristen. Dan ajaran untuk mengasihi itu menjadi makanan setiap hari. Kamu harus mengasihi orang, kamu harus mengasihi orang. Nah itu memang akhirnya saya jadi orang yang mudah iba, mudah kasihan, mudah tergerak. Jadi nggak heran kalau saya pulang dari gereja gitu ya, terus saya bilang sama suami saya, itu di bagasi mobil ada 30 sapu lidi gitu ya. Terus suami saya heran, ngapain kamu beli 30 sapu lidi? Kamu beli? Iya tadi penjualnya udah mau pingsan gitu ya. Jadi saya nggak tega. Jadi kamu beli semua itu? Iya, selain sapu lidi 30, ada sapu ijuk gitu ya. Terus bapaknya gimana? Ya saya anterin ke tempat bus gitu ya. Ke tempat bus. Jadi suami saya juga jadi, kamu nggak boleh begitu. Kalau orang itu pura-pura atau jahat, kamu naik cuma berdua sama dia. Apa yang terjadi? Nah, saya baru kaget ya. Iya juga ya apa yang terjadi. Tapi kan bapaknya udah lemes. Ya namanya orang mana tahu. Suami saya bilang. Jadi saya punya background. Saya dididik untuk mengasihi. Dan bacaan Alkitab Kristen itu juga fokusnya adalah mengasihi terus. Nah akhirnya yin. Dominan di yin ya. Yin saya itu dominan sekali. Sisi yang feminim, welas asih itu sangat tinggi. Sehingga yangnya itu jadi sangat lemah karena terdominasi oleh yin. Nah, karena itulah saya sering sekali mengalami kesulitan. Karena yin yang terlalu tinggi tidak balance. Jadi bahkan saya rela tidak punya apa-apa. Asal orang lain bisa dibantu gitu. Jadi memang sampai pada tahap makanya saya waktu di camping itu, di retreat itu saya ngobrol dengan Bro Johan. Saya ingat Bro Johan mengatakan begini, kalaupun tidak membantu orang itu bukan karma buruk. Hanya saja tidak melakukan karma baik, begitu ya. Saya gitu ya. Itu dalam rangka nggak narik supaya balance tuh ya, supaya iya juga ya. Karena saya lupa sebetulnya di Alkitab itu di Amsal ya, di kitab Amsal juga ditulis sebetulnya apel emas. Sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, itu harus ditaruh di pinggan perak. Artinya harus juga ditaruh di tempat yang berharga. Nah, kalau niat baik saya, maksud baik saya, lalu ditaruh pada sesuatu yang tidak tepat, ini efeknya bisa jadi tidak baik, bisa jadi tidak berharga lagi, gitu ya. Contohnya begini, misalnya saya mau negur orang, tapi saya tegurnya di hadapan umum, di publik gitu ya. Kamu tadi main pianonya salah-salah melulu, kenapa sih? Gak bener kamu mainnya, kurang latihan. Maksudnya bagus ya, maksudnya untuk supaya nanti kamu jangan begitu lagi, perbaiki.
besok lagi kamu latihan dulu. Tapi karena ini disampaikan di ruang publik, yang terjadi adalah orang itu merasa dipermalukan. Nah, jadi iya juga ya, sesuatu yang baik itu bisa tidak tepat akhirnya. Bisa menjadi tidak baik akhirnya kalau disampaikan tidak pada tempatnya yang tepat, tidak pada waktu yang tepat, tidak apalagi. ya seperti itulah. Ingatan saya adalah kalau memang tidak bisa menolong, kata bro, kalau memang tidak bisa menolong ya udah, nanti ada orang lain yang bisa menolong. Nah, saya rasa saya harus mulai mendisiplin dengan cara meditasi itu supaya seimbang yin dan yang-nya itu, sehingga jangan selalu merasa bahwa harus saya. Kadang-kadang mungkin orang lain perlu diberi kesempatan untuk menolong. Atau yang bersangkutan pun perlu diberi kesempatan untuk mengalami kesulitannya ya sebelum untuk jangan segera ditolong, begitu, supaya dia belajar ya. Supaya dia belajar. Sama kayak anak belajar jalan ya. Ya biarin aja, nggak apa-apa dia jatuh. Jangan karena kita sebagai orang tua takut anaknya jatuh, nggak boleh belajar jalan, nggak boleh belajar diri. Itu anak nggak akan bisa berdiri, nggak akan bisa berjalan nantinya. Jadi orang tua jangan terlalu baik juga gitu kan ya. Iya, memberikan kemudahan terlalu banyak nanti malah dia sulit di masa mendatang ya. Betul, setuju. Oke. Bu Evelyn, waktu di short retreat itu yang waktu meditasi itu yang cukup panjang ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Betul. Iya. Sebelum-sebelumnya hanya mungkin latihan kayak gimana maksudnya? Sebelumnya boleh bergerak. Jadi dari duduk aja beda ya. Saya senang belajar sama Bro Johan ini karena diajarin mulai dari cara duduk ya. Cara duduk yang baik saat meditasi seperti apa? Itu lalu bagaimana mulai meditasi, apa yang step-stepnya itu menjadi sangat clear dan menolong sekali. Oh iya ya, begini tuh jadi lebih menolong. Nah, meditasi sebelumnya tuh santai. Jadi saya bisa kalau udah kaki ini kesemutan, mau ubah posisi segera, ya nggak apa-apa gitu ya. Mau bersender atau mencari kenyamanan dengan posisi yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Jadi betul-betul berbeda karena memang fokusnya kan kepada doanya ya, bukan kepada ininya, bukan kepada fokus untuk menerima apapun dan tidak menghindari apapun gitu ya. Jadi memang ada perbedaan yang lumayan tuh. Ya. Oke. Lumayan kesemutannya. Bu Evelyn, dalam pemahamannya Bu Evelyn kan kita tahu juga kalau orang-orang di luar kan bilang, oh meditasi kan menyiksa diri begitu ya. Tapi kayak tadi Bu Evelyn bilang, nggak boleh bergerak nih. Dalam pemahamannya Bu Evelyn nggak boleh bergerak bukannya itu menyiksa diri ya. Dan emangnya apa yang dipelajari dari situ sih sebetulnya? Apa tujuannya emang mau menyiksa diri gitu ya? Gimana? Ya. Memang persepsinya kembali ke setiap orang ya. Saya nggak menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan meditasi menyiksa diri, karena memang hidup asketis itu kita harus berani bertemu dengan keterbatasan diri kita ya, keterbatasan tubuh. Ya di usia seperti ini kan udah mulai stiff ya, mulai kaku-kaku, mulai punggung butuh sandaran gitu. Seringkali memang hidup asketis itu tidak menyenangkan. Makan tidak boleh banyak atau makan hanya boleh tertentu saja. Ya seperti itulah hidup asketis itu. Karena itu banyak orang bilang meditasi salah satu cara hidup asketis itu menyiksa, ya bisa juga sih. Tapi buat saya dibalik semua
penderitaan itu, justru kita belajar masuk lebih ke dalam. Dengan meditasi kita bertemu dengan diri kita seadanya diri kita. Bertemu dengan tubuh kita yang, oh ternyata saya nggak bisa loh duduk lama seperti ini. Itu 10 menit pertama. Tapi ketika diulang lagi, bisa ya duduk 10 menit gitu ya. Ternyata kan kita bisa melihat juga tubuh kita ini bisa beradaptasi. Jadi dengan meditasi sebetulnya kita mendisiplinkan terutama pikiran, tapi kita juga melatih tubuh kita untuk bertahan dan juga melatih pikiran kita terutama untuk bisa fokus. Ada the power of now itu ya. Kekuatan untuk hadir sekarang di sini. Mindful. Itu kan sulit sekali karena orang biasa dengan bangga saya bisa multitasking loh. Padahal itu justru jebakan Batman tuh ya. Multitasking artinya tidak fokus. Tadi pagi saya masak tempe, akhirnya gosong. Karena multitasking, masak juga, ngurus tukang AC yang datang, lalu juga harus memesankan makanan untuk tukang AC yang bekerja itu kan. Jadi banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan. Akhirnya tidak tahu, perasaan saya cuma tergesa-gesa aja. Tidak tahu yang sebenarnya perasaan ini apa, yang dipikirin ini apa. Sehingga pasti ada yang itu tadi. Kalau kita tidak fokus, ada saja. Oke. Bu Evelyn tadi ada sebutkan tentang ketangguhan atau resilience. Apa maknanya dari yang Bu Evelyn pelajari di meditasi untuk ketangguhan itu bagaimana maksudnya? Ya. Jadi dalam hidup itu ketika kita berani untuk sebentar aja menahan lebih sedikit lagi. Kadang-kadang kita udahlah nggak kuat, coba tahan dulu, sedikit aja lagi. Nah, jadi ketika kita selalu bilang pada diri sendiri, sedikit lagi, kamu pasti bisa tahan. Kita coba sedikit lagi. Nanti kalau udah mau menyerah, tunggu dulu, jangan menyerah dulu. Sedikit lagi, sebentar lagi. Nah, dengan sikap seperti itu lama-lama kita akan menjadi orang yang tidak mudah menyerah ya, tidak mudah patah. Saya belum pernah, setelah dewasa saya belum pernah ikut maraton. Tapi waktu SD saya suka ikut lari ketika 17 Agustusan. Itu bersama dengan ibu-ibu, saya masih SD, yang lainnya ibu-ibu gitu ya. Saya ikut lari bersama dengan mereka. Dan setiap kali saya ngerasa capek, anak SD kelas 5 ya. Saya bilang, aduh udah capek, garis finish juga udah gak ketahuan di mana kan. Tapi ibu-ibu yang lari di sebelah saya tuh bilang, ayo kamu bisa, sedikit lagi kok, ayo. Jadi dengan begitu akhirnya seperti maraton. Seorang maraton itu kan punya mental resilient ya, punya mental yang tangguh. Beda sama pelari jarak pendek, sprint. Dia bisa lihat garis finishnya. Pelari maraton nggak bisa lihat garis finish. Bahkan dia harus bertemu dengan berbagai macam medan. Kadang-kadang rumput, kadang-kadang jalan beraspal, kadang-kadang beton gitu ya, paving block. Tapi pelari maraton harus tetap lari. Itu mental yang sebetulnya harus dipunyai semua orang. Dan kalau kita nggak bisa lari, meditasi itu salah satu cara berlatih untuk bisa punya mental yang tangguh. Saya rasa belum terlambat ya untuk umur berapapun belajar punya mental tangguh. Karena umur tidak menjamin seseorang punya mental
yang tangguh. Karena ini bukan tentang maraton ya. Karena Tapi ini adalah tentang kehidupan ya maksudnya ya. betul tentang Oke. kehidupan. Karena saya dalam pelayanan mendampingi banyak orang dari banyak umur ya. Banyak sekali yang sudah usia lanjut tuh udah merasa, aduh buat apa ya saya hidup ya. Saya udah terlalu tua malah jadi nyusahin anak, jadi beban. Saya juga sakit-sakitan, udahlah doain supaya Tuhan cepat panggil saya. Gitu. Wih. Jadi ya bisa dipahami sih ya kondisi mentalnya, tapi teriakan itu kan sebetulnya teriakan dia sedang bergumul dengan ketahanan dia, kemampuan dia untuk bertahan gitu ya. Nah itu kan sama kalau meditasi juga, aduh saya udah gak tahan. Tapi harus ayo bertahan. Kadang-kadang kan sama, buat apa ya meditasi ini? Sama, orang tua juga kan begitu. Buat apa saya hidup? Bekerja udah enggak, penghasilan udah enggak. Buat apa? Meditasi juga seringkali orang berpikir begitu. Buat apa ya saya nyiksa diri itu ya? Buat apa? Buat mental kita makin tangguh. Oke. Bu Evelyn, sebagai seorang pendeta, ketemu orang banyak itu kan ya, dengan berbagai permasalahannya mereka. Setelah sedikit banyak tadi belajar meditasi vipassana, mulai tahu oh ini yin dan yang dia harus balance gitu kan. Apa ya impactnya buat Bu Evelyn? Apakah ada pengaruhnya atau enggak ya? Dan kira-kira pengaruhnya seperti apa? Ya, sebetulnya meditasi ini mengajar saya untuk jeda ya, ambil jeda. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat bereaksi. Harus merespon, tapi bukan bereaksi. Nah, seringkali saya yang terjadi adalah bereaksi, bukan merespon. Kalau bereaksi itu biasanya spontan, ya, dorongan hati apa itu yang saya lakukan. Ketika mendengar tukang sapu gitu ya, Bu saya mau pingsan Bu, tolong dagangan saya gitu ya, langsung bereaksi, ya. Padahal saya harusnya ada jeda dulu ya. Nah itu yang seringkali saya miss. Nah dengan meditasi itu saya memberi jeda, tidak segera merespon. Ya contohnya paling gampang itu tadilah, duduk bersila harus diam sekian waktu, mulai kesemutan, mulai rasanya betis naik tuh ya, kram ya. Tapi saya harus memberi jeda, membiarkan dulu kesemutan itu dirasakan, diamati. Enggak segera udah ganti posisi gitu ya. Enggak. Nah itu sangat menolong saya untuk tunggu dulu, jangan bereaksi. Harus memberi respon iya, tapi jeda lah dulu, diproses dulu gitu ya. Jadi bukan hanya hati, tapi juga budi harus balance. Itu tadi yin yang-nya harus ketemu nih di tengah nih. Kalau rasa oh iya orang ini patut dibantu, tapi bantuannya seperti apa? Nah itu kan juga harus diproses lagi, diberi jeda untuk diri sendiri, menimbang, melihat, berpikir, supaya masalahnya itu bisa kelihatan, ibaratnya kita punya cara pandang helikopter tuh ya, kita lihat oh masalahnya ini gitu. Jadi meditasi sangat menolong saya untuk slow down, diam dulu, jeda dulu, jangan cepat-cepat memberi reaksi. Itu sangat menolong buat saya. Dengan yin yang sangat ekstrim ini harus dijedain dulu. Bu Evelyn, kan kalau tadi ada bilang bahwa di Protestan, di Kristen ya, itu kan agak berjarak banget dengan meditasi tuh. Pernah nggak ada Bu Evelyn ketemu dengan dengan umat yang mereka punya permasalahan yang kayaknya orang bukan butuh diceramain nih,
butuhnya diajak meditasi. Pernah ada apa enggak tuh kayak gitu? Saya melayani dengan basis pelayanan tuh di GKI Kedoya ya. Jadi saya sudah 25 tahun di sana. Jadi umat sudah mengenal saya dan mereka memberi keluangan buat saya, keleluasaan untuk bisa menolong dan melayani. Jadi saya suka mengajak mereka meditasi. Gimana tuh? Kami punya tahun gerejawi, kalender tahun gerejawi itu ada yang namanya masa prapaskah. Di dalam masa prapaskah itu ada triduum ya, tiga hari suci. Salah satunya adalah Sabtu Hening. Itu adalah momen setelah Yesus mati di Jumat Agung. Lalu hening kan, nggak ada lagi Yesus di tengah-tengah murid. Murid-murid mau apa? Harapannya punah, harapannya hancur. Mereka tidak punya pegangan lagi, guru mereka nggak ada. Sementara kebangkitannya masih nanti kan hari Minggu kan. Dan murid-murid nggak tahu bahwa akan ada kebangkitan ini. Mereka tidak ingat. Jadi Sabtu Hening itu suka saya pakai untuk meditasi. Dan meditasinya dengan cara labirin. Labirin itu walking meditation. Nah, tapi beda dengan yang diajarkan di Vipassana ya. Kalau meditasi berjalan di Vipassana kan fokus pada langkah ya, pada kaki. Kalau labirin meditasi, doa labirin itu kita berjalan di sebuah labirin. Tapi labirinnya bukan dari gedung sih, hanya gambar begitu labirin. Lalu kami berjalan sampai nanti ada di pusat labirin itu. Dan di pusat itu lalu berdoa lagi. Gitu. Jadi sepanjang berjalan itu berdoa. Gitu. Itu tujuannya untuk ketenangan gitu ya? Untuk betul, refleksi gitu? Untuk ketenangan. Atau menjadi kesempatan buat mereka menghayati ketika para murid merasa Tuhannya absen. Mungkin juga umat kan ada di sebuah titik, kadang-kadang ada umat yang tidak mau cerita ya, tidak mau konseling. Tapi mungkin mereka punya pergumulan yang merasa Tuhan di mana ya. Nah, itu menjadi model untuk menolong umat berbicara dengan Tuhan di doa labirin itu. Tapi mereka bisa ikut? Bisa? Iya, ikut. Selama ini sih positif sekali ya. Dan selain doa labirin, berapa tahun lalu juga saya mengajak mereka untuk meditasi duduk bersila. Cuma bukan model Vipassana, dulu saya belum belajar Vipassana soalnya. Jadi belum sampai ke sana, tapi model meditasi duduk dengan doa gitu. Bu Evelyn, saya mau loncat sedikit dari sebagai pendeta, kan sama-sama sebagai, ya kita kan orang yang belajar juga ya, tadi Bu Evelyn bilang spiritual. Pernah gak sih Bu Evelyn mengalami satu pain gitu dalam kehidupan yang berkesan banget gitu, yang ujung-ujungnya membawa Bu Evelyn ke kondisi sekarang, jadi orang yang spiritual banget? Pain pasti ada lah, setiap orang pasti mengalami kesakitan yang dalam itu ya. Dan rasanya yang disampaikan Bro itu memang tepat ya. Saya pernah membaca ilustrasi yang ditulis, kalau tidak salah Anthony de Mello atau siapa ya. Beliau spiritualis dari Katolik, Romo juga. Melayani banyak di wilayah India. Jadi banyak sekali buku-bukunya itu yang reflektif. Dia menulis cerita tentang orang pekerja bangunan, udah di lantai 4. Dia udah panggil-panggil temennya yang di bawah, woi gitu ya. Temennya diam aja. Akhirnya yang di atas itu
oh ada uang logam nih ya, dilempar gitu tuh orang ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia dilempar pakai uang koin itu? Ternyata orang yang di bawah itu nggak ngelihat ke atas, tapi dia, ada duit gitu ya. Lalu dia ambil duit itu. Waduh, yang di atas kan, dia malah ngambil duitnya, ambil lagi koin, lempar lagi tuh orang kan, dari atas tuh pakai koin kan. Terjadi sama persis, orang itu tidak mencari ke atas siapa yang lempar koin, tapi dia malah mencari koin yang di bawah itu kan ya. Akhirnya temennya udah nggak punya koin juga tuh yang di atas kan. Dia ambillah kerikil, lemparlah dia ke orang yang di bawah, kena kan. Kali ini apa yang terjadi? Dia nyari kerikil dan ngambil kerikil itu. Lihatnya ke atas ya, kurang ajar siapa ini? Begitu. Ketika dia dipukul pakai kerikil, dia tidak mencari ke bawah, tapi dia langsung, siapa lu? Sialan ya, begitu ya. Rasanya penderitaan itu berharga, karena ketika kita dipukul, dilempar oleh kerikil, kita menengadah ke atas. Kita mencari Tuhan. Nah, buat saya memaknai penderitaan itu bahwa saya pernah menderita yang buat saya sangat berat, iya, tapi penderitaan itu menjadi cara saya untuk mencari Tuhan. Karena rasanya nggak ada yang bisa menolong nih kalau bukan yang maha kuasa gitu ya. Nggak bisa. Saya sendiri pun nggak bisa menolong saya. Jadi ya pungutin koinnya. Tapi jangan lupa habis pungut koin juga lihat ke atas kan. Kerikil baru lihat ke atas gitu ya. Kita sibuk sama koin tapi lupa berterima kasih begitu dapat koin. Pemahaman yang analoginya bagus banget sih. Koin dan kerikil ya. Iya, jangan-jangan kita dilemparin kerikil terus lagi, jangan. Jangan dong, jangan. Banyak koin kok. Oke. Bu Evelyn, ini adalah saya nggak tahu apa painnya Bu Evelyn yang mungkin sangat berkesan bagi Bu Evelyn gitu ya. Tapi boleh Bu Evelyn bayangkan di dalam kehidupan ini kalau Bu Evelyn sampai hari ini tidak pernah belajar meditasi begitu ya, atau tentang spiritualitas, keheningan atau kontemplatif tadi, kira-kira apa yang Bu Evelyn bayangkan? Mungkin saya akan mengalami banyak kesulitan karena tidak memberi jeda ya, terlalu cepat bereaksi terhadap segala sesuatu, tidak berjeda, sehingga saya juga menjadi orang yang kehilangan momen dengan diri saya, kehilangan momen untuk berpikir dengan baik, kehilangan momen untuk ya katakanlah melibatkan Tuhan ya. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur saya bisa ikut meditasi. Bahkan ketika saya cerita sama beberapa orang, saya belajar meditasi loh, Vipassana. Lalu mereka kan tanya, ngapain? Emang belajar apa? Gitu ya. Lalu saya ceritakan, saya belajar begini. Lalu, oh ya, cocok memang, bagus itu. Jadi memang rasanya saya memang harus belajar dan saya merasa sangat terberkati dengan bisa belajar meditasi ini. Oke. Bu Evelyn, ini kan kita di open room ini kan ambil satu narasi orang-orang yang bermeditasi atau bahkan yang belum meditasi. Kebanyakan kan maksudnya adalah untuk menyelesaikan mereka punya permasalahan kan ya. Tapi juga ada orang-orang yang sebetulnya mereka lagi punya masalah nih, tapi dia belum mau dan bahkan tidak mau untuk bermeditasi atau katakanlah resistensi gitu loh terhadap meditasi, bersifat resisten. Kira-kira ada saran nggak dari Bu Evelyn untuk mereka kalau merasa bahwa ternyata ini korelatif dengan atau berhubungan dengan bisa penyelesaian masalah terhadap permasalahan mereka itu?
Saya mau terus terang bahwa meditasi bukanlah obat instan ya. Begitu diminum, sakit kepala kita hilang. Atau begitu ikut meditasi, persoalan kita lenyap. Enggak. Mungkin ketika kita meditasi, persoalannya malah semakin kerasa. Atau setelah meditasi pun persoalannya tetap ada, tidak hilang. Tapi cara kita berpikir, cara kita memandang diri kita dan dunia itu akan berbeda. Jadi memang sekarang kita tergoda dengan semua yang serba instan ya, semua yang serba mudah, serba cepat. Nggak bisa, hidup nggak bisa begitu ternyata. Jadi kalau kita mau tangguh, kalau kita mau punya mental yang resilient tuh, maka kita harus mau sedikit berusaha, sedikit bersabar, dan yang sedikit itu kita bisa dapat dan pelajari lewat meditasi. Meditasi itu akan mengubah kita menjadi orang yang sadar ya, sadar akan tubuh kita, sadar bagaimana kita bereaksi, harusnya bereaksi terhadap tubuh, terhadap pikiran, terhadap perasaan. Jadi kita sendiri juga akan terkontrol. Sebelum kita mengontrol orang lain, dan pasti kita nggak akan pernah bisa sih mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol cara pikir kita, cara kita merasa, cara kita merespon. Dan ketika kita bisa mengontrol dalam tanda kutip semua, maka hidup juga akan jadi berbeda. Jadi menurut saya, ya sakit, iya nggak nyaman, tapi meditasi itu berharga sekali. Oke. Thank you Bu Evelyn, penutupan yang bagus. Meditasi itu berharga sekali gitu ya. Oke, Bu Evelyn, thank you hari ini udah di-sharingkan terkait dengan pengalamannya Bu Evelyn belajar meditasi dan juga inspirasinya untuk teman-teman di luar sana. Dan saya pikir semoga teman-teman juga punya pola pikir yang sama ya. Seperti Bu Evelyn bilang bahwa ini untuk mengubah kita punya cara berpikir yang lebih berbeda. Ya, terima kasih juga sudah jadi guru yang baik. Oh enggak lah, kita teman sharing aja lah. Thank you ya Bu Evelyn ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke deh teman-teman, itu Bu Evelyn, seorang pendeta yang aktif dan belajar meditasi. Maksudnya aktif di gereja dan juga baru belajar meditasi dan seneng banget tentang meditasi dan bisa belajar banyak dari situ. Oke deh teman-teman, thank you. Sampai jumpa kembali di Open Room yang berikutnya.